akan terus dipandu bersama Mbak Retno Wulandari dan kami persilahkan untuk narasumber kami kali ini kami persilahkan dari Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Untuk peningkatan daya tahan padi di tengah perubahan iklim global dengan Totanik MA11. Kemudian juga dari KPW Bank Indonesia Bangka Belitung untuk pengolahan lahan eks tambang menjadi kebun produktif dengan Totanik MA11. Kemudian yang ketiga kami persilahkan untuk peluang bisnis industri pupuk organik oleh Insinyur Haryo dan juga Insinyur Eko Wijayanto dari Plantamor. Dan yang keempat industri mikro alga dengan teknologi MA11 oleh Falasifah SSI. Untuk nama-nama tersebut kami persilahkan untuk berkenan menuju ke tempat talk show kita, ke tempat sharing session kita. Dan tentunya sharing kali ini juga masih akan dipandu bersama Mbak Retno Wulandari. Dan tentu nanti juga masih akan ada sesi tanya jawab. Setelah ini akan ada sesi tanya jawab dan baru kita laksanakan isoma. Dipersilakan para narasumber kita. Kami persilakan untuk bisa hadir di tengah-tengah kita dan tentunya masih dalam rangkaian acara Jambore Temu Petani Totanik MA11. Masih di Jambore Total Organik 2022 bersama saya Retno Wulandari dan saat ini sudah hadir 4 narasumber yang luar biasa. Yang pertama dari KPW Bank Indonesia Sulawesi Tenggara dengan Bapak siapa? Yang mana? Bapak ya? Di mana Pak? Bangka Belitung ya? Oke. Bangka Belitung ya. Nah kemudian pengolahan lahan eks tambang menjadi kebun produktif dengan Totanik MA11 oleh KPW BI Bangka Belitung, betul ya? Kalau untuk yang dari Bank Indonesia Sulawesi Tenggara? Oke. Nah peluang bisnis industri pupuk organik oleh Insinyur Haryo dan Insinyur Eko Wijayanto. Ya saya. Ya, terus kemudian dari industri mikroalga dengan teknologi MA11 oleh Ibu Falasifah SSI dari Albitek. Oke mungkin satu kursi lagi atau bagaimana ya? Ya ini kita langsung saja. Saya ke dari mana dulu? Oke, dari tambang dulu ya, dari Bangka Belitung ya Pak ya. Selamat siang Bapak, apa kabar hari ini? Selamat siang, alhamdulillah Bu. Iya, Baik sehat. Boleh perkenalan Bapak dengan Bapak siapa? Saya Rahmat Kadarta dari kelompok Tani Makmur. Kami binaan BI KPW Bangka Belitung. Dari Bangka Belitung, luar biasa sekali ya Pak. Kaitannya dengan eks tanah tambang nih. Sejauh mana sih teknologi MA11 yang sudah digunakan ini mampu mengatasi lahan-lahan eks tambang yang notabene-nya ini kita tahu ya tandus dan kemudian gersang di daerah Bapak sehingga menjadi lahan produktif. Awal ceritanya ini saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada BI KPW Bangka Belitung. Iya. Lewat Bank Indonesia inilah saya dikenalkan dengan Profesor Nugroho dan tim. Itu yang pertama. Kita tahu eks tambang ini tanah yang sangat miskin hara, lahan kritis. Kata dokter ini sudah stadium 4. Kalau nggak ada mukjizat ini mati pasien. Saya mendengar testimoni teman-teman di Jember, di Gorontalo. Saya nggak punya lahan itu, lahan produktif itu. Lahan eks tambang ini rumput aja nggak mau hidup Bu. Berkali-kali diolah, ketika dipaksa pun dengan yang anorganik ini kosnya sangat tinggi. Dan hasilnya tidak ada gitu. Ketika kos tinggi ini pasti kegagalan loh. Iya, oke. Bangka Belitung terkenal sekali tambang timah dan itu menyisakan hamparan padang pasir dan danau yang sudah ditinggalkan masyarakat. Oke. Pertama kali 2018 kami dibina Pak Nugroho untuk mengelola pupuk karena sebenarnya saya ini klaster peternakan sapi. Klaster peternakan sapi. Iya, bukan pertanian. Bukan pertanian. Ya. Kemudian double gitu ya dari sapi bertambah dengan pertanian atau kemudian beralih ke pertanian. Dari peternakan sapi ini kami diajarkan itu bikin kompos, memanfaatkan urin, kemudian membuat pakan sapi ini awalnya. Oke. Nah,
limbah-limbah pertanian, jagung segala macam ini kami olah berbasis MA11 untuk pakan ternak. Kemudian masyarakat Bangka Belitung ini kan maunya mau menggunakan pupuk organik dengan alasan ini nyerapnya lama ke tanaman. Ya. Nah, setelah kita dapatkan pelatihan, oh rupanya salah, SOP pembuatan pupuk komposnya salah. Kotoran-kotoran yang ada di luar diambil semua, dibikin dengan dekomposer yang sebelah, bukan MA11, enggak tahu unsur haranya. Nah, setelah kami dibina, kami cek dulu bahan bakunya, bahan baku ini sudah standar masuk atau belum. Urin juga sama, kita uji sesuai dengan yang diarahkan Pak Nugroho. Nah, kami mulai demonstrasi pelan-pelan dengan teman-teman. Melihat keadaan ini, ada 34 ekor tani makmur pada saat itu, kami dapatkan produksi pupuk padat 6 ton per bulan. Iya. Dengan harga jual 2.000 per kilo, kami dapat 12 juta. Iya. Selebihnya kami punya lahan yang tadi padang pasir, kami coba demonstrasi. Nanam sayuran yang seperti dulu pernah kami lakukan tapi gagal. Setelah melihat progres penanaman ini, orang bilang butuh waktu bertahun-tahun baru bisa. Kita 1 kali percobaan saja sudah bisa. Waktu itu ke Timun. Ke Timun. Tapi nggak ada yang melihat. Bahkan anggota, kami membangun komitmen dengan anggota. Sejauh mana kekuatan komitmen dengan anggota ini untuk merubah menjadi pertanian total organik. Ribut sama anggota. Butuh berapa lama Bapak? Saya paksakan mereka bikin demplot tandingan. Saya mengalah waktu itu. Ketika ini gagal saya akan ganti uang yang sudah keluar. Tapi satu syarat, kalau ini berhasil ikut dong. Kalau enggak bersedia ikut monggo keluar. Ilmu sudah ada, ilmu sudah ada. Demplot kita buat, apalagi? Nah, petani kadang-kadang kalau nggak dipaksakan ngeyel. Karena memang menghadapi suasana dan ini lokasi yang keras gitu lahan aja tambang, mana mau nggak ada orang yang mau lihat kita karena lahan ekstrim. Sesama anggota dulu yang harus kita perkuat komitmen, baru boleh demonstrasi keluar. Nah, setelah dibuat demplot tandingan, ini yang anorganik, ini yang total organik, hasilnya jauh lebih bagus yang total organik. Ayo, mana komitmen? Awalnya saya ke anggota dulu. Baik Bang, mungkin saat itu dengan sangat terpaksa mereka harus mengikuti. Ada rasa takut. Karena agak ribet kan organik ini kan, bikin kompos, bikin urin, bikin POC, pestisida, cari akar tuba, gadung segala macam. 4 tahun berjibaku dari tahun 2018 dan kemudian hasil yang dipetik sekarang bagaimana perilaku masyarakatnya, para petaninya, apakah kemudian bisa menerima ini jauh lebih luas dibandingkan yang dulu? Gitu. Saya rasa saya start terlambat Bu, 2018 saya baru mendapat pelatihan bulan Juni sama Pak Nugroho. 2019 tapi saya finish dengan cara yang terhormat, saya menjadi cluster champion dari BI di Jakarta pada saat itu, alhamdulillah. Kita nggak perlu bikin spanduk, ini kebun organik enggak. Bikin demplot kan banyak orang datang lihat. Ini sayuran subur, pupuknya apa Bang? Ini momennya. Orang-orang yang awalnya menolak sekarang berbondong-bondong juga. Dulu dibilang orang gila, sorry ya. Tapi emang kebanyakan orang dengan pola pikir yang baru itu dianggap seperti tadi ya, Mas Ilham dikatakan sebagai anak muda gila seperti itu. Dan ternyata memang hasilnya gila luar biasa gitu ya. Bedanya kita lahan ekstrim. Ya orang melihat pun, ngapa Bang nanam sayur? Karena lahan di sana kering. Ada yang bukan eks tambang Bu, kenapa enggak mau olah? Tapi itu kan bukan lahan kita. Kenapa kami pilih eks tambang kalau beli kan murah? Nah, melihat demplot subur, timun, sawi, kangkung, kacang, terong, cabai. Ini kan enggak perlu lagi kita ngomong, orang lewat subur. Ini pupuknya apa Bang? Itu pastilah pertanyaan pertama bagi masyarakat. Bapak saat ini masih menghadapi tantangan-tantangan dari masyarakat yang memang belum melihat ataukah memang? Ya tadinya yang ngatain saya gila sekarang sudah gabung dengan orang gila semua. Sudah mengikuti ya? Strategi apa? Atau hanya menunjukkan contoh hasil baru kemudian mereka melihat wow ini luar biasa kemudian mengikuti seperti itu? Saya rasa kalau demonstrasi ini dengan sesama petani peternak sudah biasa Bu. Kita sudah masuk ke lintas sektor, bahkan kita mendemonstrasikan ini ke anak SD, mereka menjadi juara 1 anak SD sekolah Adiwiyata. Nah itu dapat penghargaan dari Pak Bupati, kemudian pesantren, ada yang lebih penting lagi, ini mungkin cerita lucu, ini diadopsi oleh Polri, membangun taman edukasi di Polsek Jepus pada saat itu. Paling tidak 4 tahun yang Anda lakukan ini sekarang sudah membuahkan hasil ya, banyak diikuti oleh para petani di Bangka Belitung dan itu bermanfaat sekali untuk ketahanan pangan di situ ya.
Kalau cerita manfaat mungkin saya enggak tahu Bu, ini tanyakan ke binaan-binaan dan teman-teman di masyarakat. Tapi ini. saya yakin pasti bermanfaat seperti itu ya. Mungkin teman-teman lah yang bisa menilai seperti apa manfaatnya. Oke, baik, kita lanjut. Bapak terima kasih ulasannya sangat luar biasa. Kita lanjut ke peluang bisnis industri pupuk organik yang akan disampaikan oleh Insinyur Haryo dan Insinyur Eko Wijayanto ya, ini dari Pelantamor 2 ya. Oke, baik. Mungkin satu pertanyaan dulu ke Bapak nih, mengapa Bapak tertarik untuk menggeluti usaha bisnis pupuk organik dan sejauh mana Bapak melihat keistimewaan dari teknologi EMA 11 ini mampu mendukung usaha bisnis Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko, saya ini kakak kelasnya Pak Nugroho pada waktu di kuliah di UGM dulu. Oh. Jadi Pak Nugroho ini saya melihat, beliau ini sangat melenceng. Dulunya di teknik sipil, sekarang bergerak di sini. Akhirnya saya mengikuti beliau. Pak, jujur ya, saya baru tahu bahwa Pak Nugroho teknik sipil loh. saya sering jadi moderatornya belum tahu. Saya pikir sarjana pertanian nih, serius. Oke. Teknik sipil sama. Jadi Oke. saya teknik sipil apa? Nek bekerja di kontraktor yang keren. Wah, Bapak keren. Pantes. gagah. Pertanyaan yang maju ke saya, kenapa Bapak tertarik kemudian ke pupuk organik gitu? Tapi begitu saya melihat dunia teknik sipil, saya bekerja di sipil udah lama, dari tahun 90-an lebih. Tapi sekarang bergerak di ngesup, saya belum berani masuk ke, tapi ngesup ternyata masalah pembayaran piutang ke beberapa kanu. Akhirnya saya cari usaha yang kira-kira yang teknologi kecil, jarang digeluti orang. Oke. Akhirnya saya diajak oleh Pak Haryo ini. Oh, berpartner Iya, gitu. berpartner saya. Iya. Pak nandur rumput, orang keren. Jadi tukang taman, tapi nyun sewu, kelasnya miliaran. Oh. Orang nggak melihat, orang nggak melihat. Saya begitu dibukakan oleh Pak Aryo ini, saya akhirnya, oh Pak, kalau gitu kita siapkan ke bawahnya. Karena beliau ini bergerak di bidang tanaman rumput, berarti berkaitan dengan pupuk, berkaitan dengan mulsa, berkaitan dengan yang lain-lain. Ya. Itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Aryo. Dari situ saya teringat dengan Pak Nugroho yang bergerak di bidang organik. Saya belajar organik dulu sebelum dengan juga dengan pupuk organik yang lain, bukan dari MA 11. Itu untuk fermentasi namanya. Fermentasi itu kan dia harus mengumpulkan 1 bulan baru bisa baru mateng. Matengnya sehingga apa? Butuh gudang yang banyak. Karena dia harus mengumpulkan paling tidak 2 minggu, kumpulkan dan baru diaduk-aduk, setelah di 2 minggu sampai 1 bulan itu baru boleh dipanen. Yeah. Saya melihat dari MA 11 ini cuma 12 jam. Sehingga apa? Saya nggak butuh lahan yang luas. Lebih hemat toh. Jadi lahannya cuma sedikit, dapat 1 truk kotoran sapi, saya olah sore, pagi sudah panen. Yeah. Besok lagi dapat lagi satu olah, saya olah sorenya, pagi sudah panen. Sehingga sudah siap kirim untuk mendukung proyek-proyek kita. Tapi kalau saya melihat di tempat lain organik yang lainnya bagus juga, tapi terlalu butuh banyak modal. Sehingga kita nggak perlu memelihara sapi untuk menjaga stok stok kotoran hewan. Kalau saya lihat teman saya, karena dia 1 bulan sekali fermentasinya, itu dia butuh sapi sekitar 100. Artinya butuh modal 100 sapi kan. Nah kita nggak butuh modal, modalnya cuma tempat, kota untuk bikin itu, yang penting bisa untuk memerap kotoran sapi 1 truk itu, besok panen. Datang lagi, besok panen. Oh, luar biasa ya. Jadi, dan setelah kita rasakan, saya melihat ongkos pembuatan? Ongkos pembuatan itu enggak sampai 700. Komplit. Ya, kita kotoran sapi paling kalau sampai ke tempat kita 90.000 sampai 110.000 per kubik. Ya kan, kalau per kubik itu kalau kita jual 1 kilo itu sekitar ya 1.500-an lah. Jadi biaya produksinya dengan keuntungannya ini jauh lebih besar gitu. Jauh lebih besar. Jadi jadi sangat menarik ya bisnis untuk dilirik. Sangat menarik sekali. Jadi 2 kali dari ongkos produksi. Terus selama ini baru kita pakai konsumsi untuk proyek-proyek kita yang bersama Pak Aryo. Gitu. Jadi sehingga saya semakin bersemangat untuk menggeluti di bidang pupuk organik dengan MA 11. Kenapa dengan MA 11? Karena cepat. Prosesnya 12 jam saja. 12 jam saja. Ya, jadi kita ada proyek-proyek di Palu, di Pulau Wetar, di ini insya Allah ada juga di Sundawu, di Sumedang dan sebagainya. Basisnya harus kita punya produk sendiri yang di rumah, maksudnya rumah kita Semarang. Supaya di Semarang? Ya, supaya kita mensupport proyek-proyek kita sendiri. Nggak perlu tergantung pada terutama tergantung pada pihak-pihak lain.
Mungkin nanti akan jelaskan lebih lanjut Pak. Oke, kemudian ke Bapak Haryo ya, ini kalau tentang coverage area ya, apakah kemudian dengan kita, kalau kita bicara bisnis kan otomatis tentang jalur distribusi ini, bagaimana Bapak membangun bisnis ini secara nasional, apakah nanti akan bekerja sama dengan para petani yang ada di Indonesia atau bagaimana untuk distribusi usaha pupuk organik yang Bapak miliki sekarang? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya petani rumput Pak. Jadi rumput itu tempatnya di bawah, diinjak-injak, enggak ada harga dirinya Pak ya. Tetapi dimanapun kita butuh rumput. Di tempat Pak Nugroho yang seluas ini kalau tanpa rumput kita gersang. Di bandara kalau kita tidak ada rumput, pesawatnya batal mendarat. Ya. Jadi rumput yang kita tanam itu ada di jalan tol, di stadion, di bandara, di tambang, kemudian di kawasan industri. Jadi kita tidak hanya menanam pada suatu area yang sedikit, termasuk lahan kritis yang dikembangkan di Bengkulu, Bangka Belitung. Ya, Bangka Belitung. Nah, ketika kita menanam, ada lahan-lahan kritis tadi kita butuh, dan pengalaman kami sebelumnya kita membeli pupuk tetapi biasanya dicampur dengan pasir. Kenapa itu harus dicampur Pak, pertanyaannya? Supaya beratnya berlebih, mereka lebih banyak untung, tapi kami yang buntung gitu. Begitu, ya. Sehingga kalau kami memiliki kualitas pupuk yang terukur, seperti pengukuran hara yang sudah disampaikan dan diperkenalkan oleh Pak Nuk, ini menjadi sebuah pengambilan keputusan yang baik. Kapan kita harus nanam, kenapa tanaman kita jelek. Nah, ini harus ada injeksi, ada treatment perlakuan sehingga kita bisa menanam dengan subur. Kalau Pak Nuk banyak menekankan pada pakan, pangan, dan energi, maka aset itu semua perlu perlindungan. Jadi kita melindungi daerah longsoran, daerah tebing yang kemungkinan bisa terjadi gerusan sehingga fasilitas pertanian ataupun fasilitas umum juga bisa terganggu, kita lindungi dengan rumput. Luar biasa. Sehingga kita perlu berkolaborasi dengan komunitas lokal. Kita tidak perlu membawa dari Jawa dikirim ke Sulawesi ataupun di pulau-pulau terluar. Kita cukup membawa saku atau saku dari Pak Nuk berupa MA11, nanti di sana kita lus-lus supaya pupuknya jadi bagus gitu ya Pak Nuk. Luar biasa sekali, ini menginspirasi. Pak, pertanyaan saya tadi belum dijawab nih Pak, bagaimana membangun jaringan untuk bisnisnya yang bersama dengan Pak Eko nih Pak, yang untuk pupuk organik? Ya, untuk membuat jaringan karena kebutuhan reklamasi, rehabilitasi dengan iklim global yang sekarang menjadi gitu ya? Tantangan bersama, maka kebutuhan revegetasi, reklamasi, terutama di daerah tambang ya Pak ya, ini sangat tinggi. Bangka Belitung ya? Ya, tidak hanya di pertambangan, tapi infrastruktur dan juga sektor-sektor fasilitas umum seperti tadi, stadion ataupun bendungan, semua membutuhkan rumput, semua membutuhkan pupuk. Sehingga ini menginspirasi, membuat sebuah jaringan, dan harapan kami teman-teman di sini ya? Petani karena sudah mengenal MA11, suatu saat mohon diri kalau kami harus meminta bantuan pupuk-pupuk dari manakala bisa saling berkolaborasi dengan banyak para petani. Tenang aja Pak, nanti di sini di-upload di channel YouTube, nanti bisa saling berkolaborasi dan mungkin bisa saling komen di situ ya. Karena kan penting yang namanya jejaring ya. Terima kasih ulasan yang sangat menarik dan jawaban yang sangat bermanfaat. Kita lanjut ke Ibu Fala Siva SSI dari Albitek mengenai industri mikroalga dengan teknologi MA11. Nah, ini kaitannya dengan bisnis lagi. Sama pertanyaannya, kenapa Ibu tertarik? Ini lulusan dari mana Ibu? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan nama saya Siva gitu. Saya lulusan biologi Undip. Jadi sekarang saya ngembangin alga. Jadi itu kayak tanaman tapi versi di air gitu ya. Mungkin orang menganggap bioteknologi itu sulit. Ya, saya ngembangin versi lebih mudah dan setelah ketemu Prof Nugroho itu lebih mudah lagi gitu. Kenapa saya tertarik MA11? Saya biasanya panen spirulina ini jadi kayak lumut ganggang gitu.
Biasanya saya panen itu kurang lebih 3 sampai 6 hari. Tapi dengan nutrisi NPK yang kami coba buat gitu ya dari formulasi Prof Nugroho itu kurang lebih 1 sampai 2 hari kami bisa panen. Jadi kurang lebih kami 500 kilo per bulan. Itu kami bisa lebih 1,5 tonan per bulan kalau kami menggunakan MA11 ini. Gitu. Jadi penaikannya sangat signifikan. Sangat signifikan dan kami bikin itu kan terkait dengan nutrisinya aja Mbak. Jadi nutrisi ini di biotek sangat mahal, apalagi kita impor biasanya karena ada beberapa nutrisi yang memang dari China gitu. Begitu kami menggunakan MA11 itu lebih murah lagi karena kami menggunakan lokal yang ada di sekitar gitu ya, kayak beberapa tanaman yang ada di sekitar kami gitu. Dan ini sangat menguntungkan bagi kami. Sangat gitu. menguntungkan, jadi sekarang bisa mandiri semuanya dari lokal dan kemudian bisa mendukung dari usaha yang Anda lakukan begitu ya? Betul, dan lebih menarik lagi adalah terkait kandungannya. Karena kebetulan saya dari biologi, jadi saya bukan hanya meneliti produktivitasnya, tapi juga bagaimana kandungan protein. Jadi kalau sebelumnya kami mungkin maksimal di angka 65% proteinnya, ini bisa sampai 70%. Artinya apa? Kegunaannya untuk kesehatan pun karena spirulina biasanya digunakan untuk diabetes, itu jauh lebih meningkat, bahkan bisa untuk skala cancer dan kami juga lagi mengembangkan juga untuk picocyanin yang berwarna biru dan itu bisa untuk kesehatan lebih spesifik lagi gitu. Oke, selain mikroalga tadi apakah ada pengembangan untuk berbagai macam produk untuk pangan usaha lain dari Ibu sendiri? Kalau pangan kami ada di snack gitu ya, kami ada untuk snack gitu, tapi kami ke Dr. Nugroho justru kami untuk pakan Bu. Oh, untuk pakan? Ya, kami kemarin juga belajar sama Prof. Nugroho untuk belajar bagaimana membuat palet. Jadi kami punya ikan juga sama kayak gini gitu ya, patin gitu ya, yang biasanya tumbuhnya lama sekali gitu ya, itu sebulan sudah sangat besar-besar gitu. Dan kami bisa panen setidaknya bisa untuk makan kami, karena memang konsep kantor kami adalah from garden to table. Gitu. Luar biasa sekali. Jadi kalau kita simpulkan adalah teknologi MA11 ini bisa diaplikasikan di banyak hal begitu ya, dan sangat bermanfaat. Dan mungkin untuk sesi tanya jawab kita akan undang ke atas panggung Bapak Nugroho untuk, Isoma. Ini mungkin tidak ada tanya jawab. Oke, nanti. Baik, untuk selanjutnya kita ada sesi Isoma. Baik Bapak Ibu mungkin akan ke tempat untuk istirahat ya. Ada makanan yang sudah dipersiapkan. Terima kasih atas ulasan dan jawaban yang sangat menarik hari ini. Kita lanjut ke Isoma. Terima kasih. Terima kasih. Boleh kita berikan aplaus dulu untuk sharing session yang kesekian kalinya kali ini. Dan tentunya untuk sesi tanya jawab akan kita lanjutkan nanti setelah kita Isoma